Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febrian sebagai narator pertama. Nama saya Rio sebagai narator bagian kedua. Nama saya William sebagai narator ketiga. Nama saya Jacqueline, saya sebagai narator keempat. Nama saya Natasha sebagai narator kelima. Sebelum kita masuk ke pembahasan video ini, apakah kalian tahu apa itu integrasi dan bagaimana syarat terjadinya integrasi? Apa itu disintegrasi dan faktor penyebab disintegrasi? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan integrasi, aku pengen jelasin dulu nih. Indonesia kan negara yang sangat besar nih. Dia memiliki lebih dari 17.000 pulau, 1.300 suku, dan ratusan bahasa. Tetapi Indonesia juga bisa tuh nyatu-nyatuin suku. Nah, kok bisa? Nah, maka itu saya akan jelasin integrasi. Baik, tapi bayangin dulu deh, kita sedang main puzzle nih. Puzzle tuh kan piece-piece-nya tuh berbeda-beda bentuknya. Kalau kita awal lihat tuh kok masih hancur, belum terlalu kelihatan bentuknya. Tapi waktu kita udah selesai puzzle, kelihatan indah banget. Nah, itu dia. Integrasi itu penyatuan dari suku-suku dan agama dan bangsa lain juga. Itu integrasi bertujuan untuk kita hidup rukun dan membangun negara bersama-sama. Nah, itu dia integrasi. Kalau integrasi itu menyatukan, disintegrasi itu sebaliknya. Disintegrasi terjadi pada saat kita mulai pecah belah, mulai dari nggak percaya satu sama lain, ribut terus sampai kita nggak peduli sama negara kita. Kalau dibiarkan, disintegrasi bisa membuat negara menjadi retak bahkan pecah. Oke. Biar Indonesia bisa tetap solid, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada rasa saling membutuhkan. Rasa saling membutuhkan ini berasal dari kalau kita sadar kita nggak bisa hidup sendiri. Setiap daerah dan kelompok punya perannya masing-masing buat bikin negara ini kuat. Yang kedua ada nilai-nilai kebersamaan, kayak Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Ini bisa jadi benang merah yang nantinya akan menyatukan perbedaan kita. Yang ketiga ada toleransi, artinya kita bisa menerima perbedaan tanpa marah atau tersinggung. Misalnya beda agama tapi tetap saling menghormati. Yang keempat ada komunikasi yang baik, biar nggak salah paham. Penting banget buat ngobrol terbuka dan saling mendengarkan. Yang kelima ada keadilan sosial. Semua warga harus merasa diperlakukan adil, baik dalam hal pendidikan, ekonomi, maupun hak-hak lainnya. Kalau semua syarat ini dipenuhi, integrasi nasional bakal kuat banget kayak fondasi rumah yang kokoh. Tapi disintegrasi bisa muncul kalau kita lengah. Nah, ini dia faktor-faktor utama yang bikin masyarakat bisa terpecah. 1. Ketidakadilan. Kalau ada daerah atau kelompok yang merasa nggak diperlakukan adil, mereka bisa merasa tersisih dan marah. Kedua, diskriminasi. Saat satu kelompok merasa direndahkan atau diperlakukan berbeda karena suku, agama, atau budaya. Ketiga, hoax dan provokasi. Berita bohong bisa bikin konflik meledak, apalagi kalau sengaja disebar buat adu domba. Keempat, egoisme kelompok atau daerah. Kalau ada yang merasa mereka lebih penting dan gak mau kerjasama, itu bahaya. Dan yang kelima, lemahnya rasa nasionalisme. Kalau udah gak bangga lagi jadi orang Indonesia, rasa kebersatuan bisa luntur. Makanya penting banget buat kita tetap kritis, adil, dan menghargai satu sama lain. Contohnya, gerakan separatis di Papua. Papua adalah salah satu provinsi paling kaya sumber daya alam di Indonesia, tapi juga salah satu wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi.
Banyak masyarakat Papua merasakan tertinggal dalam pembangunan dan ada yang merasa tidak diperlukan adil oleh pemerintah pusat. Sejak Papua bergabung dengan Indonesia lewat penentuan pendapat rakyat tahun 1969, muncul gerakan-gerakan yang menuntut kemerdekaan. Salah satu yang paling dikenal adalah organisasi Papua Merdeka. Nah, ini membentuk negara sendiri. Beberapa alasan mereka antara lain, pertama adalah ketimpangan pembangunan. Kedua adalah kurangnya akses pendidikan dan kesehatan. Ketiga adalah perlakuan diskriminatif dari aparat atau masyarakat luar Papua. Dan yang terakhir adalah kurangnya representasi di pemerintahan pusat. Bahkan ini ada yang bersifat politik, seperti demo dan simbol-simbol tentang Kejora, dan ada yang bersenjata seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kalau ini terus berkembang tanpa solusi damai dan adil, bukan cuma Papua yang hilang, tapi juga stabilitas, keamanan, dan identitas Indonesia sebagai negara yang bersatu. Ini mengancam kedaulatan alias kekuasaan penuh kita atas wilayah negara kita. Integrasi itu penting banget buat menjaga Indonesia agar tetap utuh. Tetapi integrasi tidak bisa berjalan sendiri. Integrasi itu juga membutuhkan peran kalian. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk membantu menjaga persatuan Indonesia ini?